Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Rio Anggi Prayogo dari jurusan Keselamatan Penerbangan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di sini saya mengambil program studi D3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat Angkatan 14 Eko. Di video saya kali ini saya akan membahas tentang watchroom. Apa itu watchroom? Simak videonya ya. Dengan berkembangnya zaman, banyak penggunaan moda transportasi udara oleh masyarakat kini mempengaruhi perkembangan suatu bandara di berbagai wilayah. Semakin meningkat minat masyarakat untuk menggunakan alat akomodasi pesawat untuk kepentingan pribadi maupun bisnis. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu kecelakaan pesawat udara merupakan peristiwa pengoperasian pesawat udara yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan atau fasilitas yang digunakan, serta mengakibatkan korban jiwa atau luka serius. Kejadian kecelakaan pesawat udara hal yang tidak diinginkan dan tidak terduga. Beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan pesawat udara dari kondisi cuaca buruk secara tiba-tiba, mesin pesawat bermasalah, dan hilang kontak komunikasi antara pilot dan Air Traffic Control atau pemandu lalu lintas penerbangan. Dari hal tersebut, tentunya unit bandar udara harus memberikan pelayanan dan fasilitas yang terbaik, serta jaminan keselamatan penerbangan. Salah satu unit kerja yang berkontribusi di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan di setiap bandara wajib ada, yaitu pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran atau PKPPK. First Station merupakan bangunan atau gedung yang terletak di sisi udara yang lokasi penempatannya strategis berdasarkan perhitungan waktu beraksi atau response time yang berfungsi sebagai pusat pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasi PKPPK. Adapun pengertian watchroom menurut KP 14 tahun 2015, yaitu setiap First Station harus dilengkapi dengan watchroom yang berfungsi sebagai tempat untuk memantau pergerakan pesawat udara secara visual dengan bebas halangan, dan harus dilengkapi antara lain dengan peralatan komunikasi, sistem alarm, alat bantu monitor, voice atau visual, sistem peralatan perekam suara atau voice, radio base station, crash bell, dan telepon. Pengertian watchroom menurut dokumen ICAO atau International Civil Aviation Organization dan Annex 14 Aerodrome, yaitu banyak orang beranggapan bahwa watchroom adalah ruang jaga PKPPK yang difungsikan untuk menerima berita darurat dari unit lain ataupun berita dari orang yang melihat kejadian atau kebakaran di dalam bandar udara. Padahal, tidak hanya menerima berita, tetapi dapat mengamati pergerakan pesawat udara di movement area dan lokasi lain di dalam bandar udara yang dianggap penting dan rawan terjadi kebakaran. Oleh sebab itu, lebih tepat kalau watchroom tersebut diartikan sebagai ruang pengamat di movement area. Adapun beberapa hal penting yang harus diperhatikan terkait persyaratan petugas watchroom, yaitu mengenai kondisi kesehatan dan mental agar saat melakukan tugas menjadi fokus dan mencapai hasil yang maksimal. Berlisensi senior PKPPK, dapat melakukan komunikasi dengan jelas, mengerti mengenai topografi bandara atau grid map, memahami membuat laporan ketika pergantian tugas jaga lama dan baru, sigap dan cekatan dengan kondisi apapun yang terjadi saat bertugas. Apa aja sih fasilitas dan peralatan yang menunjang pengoperasian watchroom? Beberapa fasilitas watchroom yang harus dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan operasional yaitu sebagai berikut. Peralatan komunikasi.
Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEPS /94/4/98 menyatakan bahwa setiap bandara udara harus dilengkapi dengan yang pertama, sistem komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengendalian operasi PKPPK, fire station atau watchroom, menara pengatur lalu lintas udara atau control tower, dan kendaraan PKPPK untuk memperlancar operasi PKPPK. Yang kedua, sistem alarm untuk memberitahu personil PKPPK yang berada di pusat pengendalian operasi PKPPK atau fire station. Yang ketiga, saluran emergency telepon hotline yang menghubungkan antara pusat pengendalian operasi PKPPK, ADC, kepala bandar udara atau kepala cabang, atau OIC, dan pengamanan bandar udara. Yang keempat, diagram jalur komunikasi pemberitahuan kejadian atau kecelakaan pesawat udara yang berisi nomor telepon pejabat terkait dalam penanggulangan gawat darurat dan diperbarui setiap ada perubahan. Pengertian alat komunikasi. Yang pertama, telepon. Pesawat telepon atau hotline digunakan jika tenggang waktu yang dimiliki lebih dari 15 menit dari ETA atau Estimate Time for Arrival pesawat udara. Yang kedua, intercom. Digunakan jika tenggang waktu yang dimiliki kurang dari 5 menit dari ETA pesawat udara. Yang ketiga ada address system atau PA system. Dapat diaktifkan dari watchroom dan disalurkan ke seluruh ruangan yang ada di gedung fire station. Yang keempat ada handy-talkie atau HT, peralatan komunikasi yang harus selalu dibawa oleh petugas atau pengguna saat melaksanakan operasi di lapangan agar dapat selalu berhubungan dengan petugas watchroom atau pimpinan. Yang kelima ada crash bell atau alarm, dapat diaktifkan dari tower maupun dari watchroom dan dapat terdengar di seluruh kawasan bandar udara agar seluruh unit kerja dan instansi terkait dapat segera mengetahui tentang kecelakaan pesawat udara. Penggunaan crash bell untuk kejadian mendadak yang kemudian diteruskan dengan penggunaan radio komunikasi yang dapat dioperasikan dari tower atau watchroom. Yang keenam ada radio transceiver, merupakan sistem berkomunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengendalian operasi PKPPK, tower, dan kendaraan PKPPK. Sarana ini digunakan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan operasi PKPPK. Yang terakhir, yang ketujuh, radio receiver atau radio monitor ditempatkan di watchroom untuk memantau percakapan radio antara petugas tower dengan penerbang atau pilot. Adapun peralatan penunjang atau kelengkapan ruangan, meja dan kursi secukupnya, whiteboard, CCTV, binocular, jam dinding 2 buah atau penunjuk local time dan UTC, grid map 2 buah, dena evakuasi terminal bandara, dena letak alat pemadam api ringan, daftar nomor telepon, komputer, buku SOP PKPPK, peralatan administrasi, dan lain-lain yang berkaitan dengan watchroom. Bagaimana sih operasional dari watchroom itu? Watchroom adalah salah satu tempat yang berada di fire station, bangunan tinggi yang membentuk menara pantau untuk dapat maneuvering area tanpa ada halangan. Petugas dari watchroom adalah personil PKPPK yang ditugaskan di watchroom. Operasional untuk pekerjaan di watchroom yaitu sebagai pusat komunikasi personil PKPPK dengan ATC. Selain itu, petugas watchroom memantau pergerakan pesawat udara serta memberikan dan menerima berita atau informasi dari ATC jika terjadi crash. Terkait operasional dari petugas yang menjaga watchroom, menurut KP 14 tahun 2015 yaitu 1 orang. Namun, pada kenyataannya, untuk mengurangi rasa kepanikan yang ada, maka petugas watchroom yang bersiaga minimal 2 orang.
terkait pergantian petugas jaga watchroom, regu sebelumnya yang masih berdinas, ketika sudah selesai melaksanakan pergantian, baru menyerahkan ke petugas regu selanjutnya. Untuk operasional perawatan peralatan, misalkan untuk di crash bell, dicek setiap pagi sebelum bandara beroperasi. Jika menemui kendala atau kerusakan, akan dikoordinasi dengan bagian elektronika bandara. Untuk peralatan yang lainnya juga seperti itu. Intinya, akan ada pengecekan setiap pergantian regu atau tugas jaga, dan jika ada kerusakan, langsung dikoordinasikan dengan unit yang membidanginya. Dari penjelasan yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi watchroom di bandar udara yaitu: yang pertama, menerima informasi crash pesawat udara dari ATC. Yang kedua, memantau aktivitas di maneuvering area. Yang ketiga, menerima komunikasi dua arah yang menghubungkan watchroom, tower, dan kendaraan PKPPK. Yang keempat, memberikan dan menerima informasi terkait keadaan darurat di bandar udara untuk disampaikan ke kepala bandar udara dan personil pengamanan bandar udara. Standar internasional komunikasi antara petugas ATC dengan petugas watchroom, yaitu kata-kata dan frase yang harus digunakan dalam komunikasi radio dengan ATC secara tepat. Yang pertama, acknowledge. Contohnya, let me know that you have received and understood this message. Artinya, beritahu saya apabila Anda telah menerima dan memahami pesan ini. Yang kedua, approve atau disetujui. Contohnya, permission for proposed action granted. Artinya, pemberian izin untuk tindakan yang diusulkan. Yang ketiga, cancel atau batalkan. Contohnya, annul the previously transmitted clearance. Artinya, membatalkan izin yang dikirimkan sebelumnya. Dan masih banyak contoh lagi lainnya. Bagaimana sih prosedur pengoperasian watchroom yang benar? Untuk mengoperasikan watchroom, diperlukan ketentuan yang harus diikuti oleh setiap petugas jika akan melaksanakan tugas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan pengetesan radio komunikasi dan panggil lawan bicara dengan menanyakan bagaimana penerimaan panggilan Anda. Contohnya, Tower, Whiskey Romeo, how do you read? Over. Menggunakan bahasa Indonesia pun boleh, yaitu contohnya, Posko, Whiskey Romeo. Selamat pagi Pak, bagaimana penerimaan radio? Ganti. Yang kedua, untuk diketahui kalau mengoperasikan radio, nama lawan bicara terlebih dahulu yang dipanggil, dan kemudian baru panggilan radio Anda yang disebutkan. Misalkan contoh, Tower Watchroom, artinya watchroom memanggil tower. Yang ketiga, menyesuaikan waktu atau jam di watchroom dengan tower. Perlu diingat bahwa ada dua jenis penggunaan waktu, yaitu local time dan universal time coordinate atau UTC. Perbedaan waktu WIB dengan UTC yaitu 7 jam dan WIT dengan UTC yaitu 8 jam. Yang keempat, hubungi seluruh stasiun yang berhubungan dengan watchroom, sebagaimana dilakukan dengan tower atau cek radio, karena hal ini sangat diperlukan bila terjadi keadaan darurat di bandar udara. Yang kelima, memonitor seluruh pembicaraan radio komunikasi. Yang keenam, memantau pergerakan pesawat udara. Yang ketujuh, memonitor seluruh panel kontrol yang ada di watchroom. Yang kedelapan, menerima dan menjawab setiap panggilan telepon yang ada dan meneruskannya kepada yang berwenang atau yang bersangkutan. Yang kesembilan, memeriksa dan mencoba seluruh peralatan yang ada di watchroom setiap kali sebelum melaksanakan tugas jaga bergilir, dan segera melaporkan kepada pimpinan PKPPK untuk diteruskan kepada unit yang berwenang bila ditemukan adanya kerusakan atau ketidaknormalan pada alat-alat tersebut untuk segera diperbaiki, meliputi A. Crash bell atau alarm, B. Fire alarm panel,
C. Radio transmotor. D. Tombol-tombol panel lainnya. Dan yang E. PA system. Yang ke-10, memberitahukan melalui PA system mengenai A. Berita darurat yang berhubungan dengan keselamatan penerbangan. B. Berita darurat kebakaran gedung fasilitas bandar udara. C. Berita tingkatan siaga pelayanan khusus. Dan yang D. Pelaksanaan apel serah terima tugas. Yang ke-11, menghubungi pimpinan PKPPK bila terjadi keadaan darurat. Dan yang terakhir ke-12, menghubungi unit kerja di luar bandar udara atas perintah pimpinan PKPPK untuk meminta bantuan bila terjadi keadaan darurat di bandar udara dan juga menginformasikan tentang A. Rendezvous point. B. Staging area. C. Tenaga dan peralatan yang dibutuhkan. Dan yang D. Informasi lain yang diperlukan. Untuk mewujudkan tugas dan tanggung jawab dari setiap unit kerja, maka perlu disusun prosedur yang menyangkut tindakan dari setiap unit kerja secara lebih rinci, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Prosedur tindakan yang dimaksud antara lain: yang pertama, tindakan petugas watchroom ketika terjadi kecelakaan pesawat udara di bandar udara, meliputi sebagai berikut. Yang pertama, mengaktifkan alarm kecelakaan atau crash alarm yang ada di ruangan watchroom. Yang kedua, menginformasikan kepada unit PKPPK untuk langsung ke lokasi kebakaran dan melakukan pemadaman serta penyelamatan. Yang ketiga, meminta kepada semua petugas unit PKPPK yang sedang tidak bertugas untuk datang ke bandar udara bila dibutuhkan. Yang keempat, meneruskan informasi ke pemadam kebakaran daerah atau provinsi atau kabupaten atau kota untuk bantuan jika dibutuhkan. Yang kelima, meneruskan informasi kepada pimpinan unit PKPPK. Dan yang keenam, meneruskan informasi kepada unit atau instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tindakan petugas watchroom ketika terjadi keadaan darurat penuh atau pesawat sedang terbang, yaitu meliputi yang pertama, menyampaikan informasi kepada petugas PKPPK di first station atau sub first station untuk keadaan darurat penuh. Yang kedua, memonitor melalui radio komunikasi tentang perkembangan keadaan darurat penuh dan menyampaikan kepada pihak terkait bila diperlukan. Yang ketiga, meneruskan informasi ke pemadam kebakaran pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota untuk bersiaga. Dan yang keempat, meneruskan informasi kepada pimpinan unit PKPPK. Nah, gimana? Kalian sudah tahu kan apa itu watchroom? Dari fasilitas, peralatan beserta fungsinya, kemudian teknik pengoperasian watchroom itu seperti apa. Semoga video saya kali ini dapat menambah wawasan untuk kalian semua ya tentang dunia penerbangan. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.